على محمد طب القلوب ودوائها. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه سفينة النجاة وشرح هذا الكتاب مكاشفة السجائر عن قال رضي الله عنهما ونفعنا الله بما وبكم في الدارين آمين. إلى أن قال وثانيها إقام الصلاة وهي أفضل العبادات البدنية الظاهرة وبعدها الصوم ثم الحج ثم الزكاة ففرضها أفضل الفرائض ونفلها أفضل النوافل ولا يأذر أحد من تركها ما دام عاقلا. وأما العبادات البدنية القلبية كالإيمان والمعرفة وتفكر وتوكل والصبر والرجاء والرضا بالقضاء والقدر ومحبة الله تعالى والتوبة وتطهر من الرذائل كالطمع ونحوه فهي أفضل من العبادات البدنية الظاهرة حتى من الصلاة فقد ورد تفكر ساعة أفضل من عبادة 60 سنة وأفضل الجميع الإيمان. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Jamaah sekalian, para hadirin bapak-bapak jamaah masjid, kita melanjutkan lagi pelajaran kita mengkaji kitab Safinah, mengambil penjelasan daripada kitab Kasifatus Saja yang ditulis karya daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atau yang kita kenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Berkaitan tentang arkanul Islam, minggu yang lalu kita bahas poin pertama, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka sekarang yang kita bahas poin kedua, wasaniyuha, adapun rukun Islam yang kedua, iqamus shalah, yaitu menunaikan atau menegakkan atau mendirikan salat. Salat itu hiya afdhalul ibadat al-badaniyatul zahirah. Afdhalul ibadatil badaniyatul zahirah, ya. Salat itu paling afdalnya ibadah al-badaniyah yang zahir. Ibadat badan yang zahir itu afdalnya adalah salat. Wa ba'daha as-shaum, setelahnya urutannya baru puasa. Tsummal hajj, baru haji. Tsumma zakah, kemudian zakat. Fa farduha afdalul faraid. Fardunya salat paling afdalnya dari segala macam fardu. Wa nafluha afdalun nawafil. Sunnahnya salat, sunnah maksudnya paling afdolnya kerjaan-kerjaan sunnah. Jadi ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Ada haji yang wajib, ada haji yang sunnah. Haji yang sunnah itu yang kedua, yang udah
haji pertamanya udah gugur, umroh yang wajib umroh pertama, umroh kedua, ketiga namanya umroh sunnah. Nah kerjaan yang semua kerjaan yang wajib, paling wajibnya wajib yaitu paling afdalnya wajib yaitu sholat. Dari semua kerjaan-kerjaan sunnah, paling afdalnya kerjaan sunnah itu sunnah sholat. Sholat sunnah taraweh, sholat sunnah duha, semua sunnah-sunnah atau sholat sunnahnya sholat itu paling afdalnya sunnah. Dan begitu pun sunnah-sunnah yang berkaitan di dalam sholat juga paling afdalnya sunnah. Pakai siwak, pakai minyak wangi, ya. Dan afdalnya lagi berjamaah di masjid. Itu semua keutamaan-keutamaan yang memang banyak, ya. Walhasil disebutkan wala ya'dziru ahadun min tarkiha fi tarkiha madama agilan. Tidak diudurkan seseorang terbebas dari sholat selama dia berakal, ya, ala kulli hal, apapun kondisinya, bagaimanapun siapapun dia, selama dia orang muslim baligh dan berakal, mau dia sholat di rumah ke mau di kantor, sholat itu wajib, ya. Itu intinya. Nggak bisa orang itu dikatakan terlepas dari kewajiban sholat selama dia berakal, kecuali dia udah nggak ada di dunia, kelar kewajiban-kewajiban. Maka dari itu kalau orang muslim laki dan perempuan sudah terkena salah satu dari alamatul bulugh. Kalau orang laki umpamanya udah mimpi basah, orang perempuan udah haid. Kalau enggak dua-duanya, si perempuan enggak ngalamin haid, si laki enggak ngalamin mimpi basah dari minimal 9 tahun, nanti begitu usianya genap 15 tahun maka dikatakan dia sudah balik. Dalam kondisi balik itu, kalau dianya orang yang berakal, akarnya sempurna, dan juga bulughud dakwah, sampai kepada dia dakwah, artinya dia mengerti tentang agama dan banyak diajarkan di sekitar dia permasalahan atau mengenai agama. Ngajian banyak, madrasah ada, pesantren ada, ustadz ada, kiai ada, habib ada sekitar dia. Wasalamatul hawash, dan panca indera dia sebagai modal mencari ilmu minimal salah satu dari dua, yaitu mata sama telinga. Salah satu dari dua yaitu mata sama telinga. Sebab kalau mata nggak berfungsi, masih ada telinga, bisa dari dengar. Orang bisa diajarin bisa lewat kuping. Kalau kuping nggak berfungsi, mata masih bisa ngelihat. Tapi kalau mata nggak berfungsi, kuping nggak berfungsi, kira-kira gimana ngajarinnya? Coba bayangin, matanya buta, kupingnya budak, ngajarinnya gimana kira-kira? Coba dah, tadi rumah pikirin, kagak bisa diajarin. Dikelitik-kelitikin Ustadz, kalau dikelitikin sebelah kiri berarti itu huruf A lah, ngasih tahu itu huruf A-nya gimana? Kupingnya kan budak. Ya, kalau salah satunya masih berfungsi, hawasnya selamat. Nah, kalau orang dalam kondisi baligh, akalnya ada, dan salah satu dari hawasnya, panca inderanya, mata atau telinga ada, maka dia dikatakan mukallaf, orang yang terbebani dengan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala syariatkan lewat nabinya baginda besar Nabi Muhammad, dan orang tidak bisa terlepas, nggak bisa bebas dari itu. Ala kulli hal, fi ayyi halin, fi ayyi makan, di keadaan kayak apapun, di tempat manapun, selama dia beriman, selama dia berakal, selama dia hidup dan sudah balik, dan salah satu apalagi dua-duanya hawasnya lengkap, maka dia dikatakan mukallaf. Jadi nggak bisa orang mengatakan atau terbebas dari kewajiban, ya. Nanti spesialnya, nah kita bahas deh tuh, ada bab setelahnya, sholat rukunnya gimana, syaratnya gimana, sunnah-sunnahnya sholat gimana, sunnah sebelum sholat kayak gimana, sunnah setelah sholat kayak gimana, itu ntar kita bahas babnya. Tapi poin sekarang, selama orang itu muslim, berakal dan sudah balik salamatul hawash, tidak bisa dia meninggalkan atau punya dalil atau mengklaim terbebas daripada sholat.
nggak bakal mungkin. Wa amal ibadatul badaniyah, adapun ibadah badan al-qalbiyah, yang ibadah ini bermuaranya di hati. Kalau tadi bermuaranya di badan, sekarang ibadah di hati. Seperti apa? Kal iman, iman kepada Allah, wal ma'rifah, mengenal Allah yang benar, wa tafakkur, merenungkan keagungan Allah, wa tawakkul, tawakal, was sabru, sabar, sabr, war raja, berharap, war ridha, ridha, puas, nerimo. Kalau kata orang Jawa, kata orang kita nerimain. Bil qadha wal qadar, dengan ketentuan yang baik, qadha dan qadar, baik yang buruk. Wa mahabbatillah ta'ala, cinta kepada Allah, wa taubah, bertaubat, wa tatahhur minar radha'il, dan mensucikan dari tercela sifat yang ada dalam dirinya, katamai, serakah, seperti serakah, takabur, segala macam. Ini semua namanya al-ibadatul badaniyah al-qalbiyah, ibadah-ibadah badan yang bermuara dari hati. Nah, kalau ibadah yang bermuara dari hati ini, maka dia lebih afdal, fahiya afdalul min ibadatil badaniyah zahirah, lebih afdal daripada ibadah yang bermuara dari zahir. Salat tadi termasuk ibadah zahir, masih kalah afdal dengan ibadah hati. Maknanya bukan kita manen, oh berarti sekarang kita belajar iman dulu aja dah, ntar salat belakangan. Kagak begitu. Kewajiban zahir harus jalan, bersamaan kita menatah memperbaiki ibadah hati kita kepada Allah. Jadi ibadah hati itu banyak tadi poinnya, iman, banyak yang disebutkan tadi sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Hatta minas salah faqad waradah, meskipun kata Syekh Nawawi, kata ulama, ibadah hati itu menduduki posisi lebih afdal meskipun dari ibadah salat. Karena ibadah hati ini tadi tuh iman. Nah, orang repot kalau dia sholat tapi nggak ada iman di hatinya, lah repot. Kan iman di hati, percaya, yakin, terima ini perintah Allah, atau siddiq, membenarkan. Kalau dia meragukan di hatinya, dia sholat juga lah bahaya sholatnya. Betul gak? Jadi hatinya nggak ada iman, ragu nih, tapi dia sholat lah bahaya sholatnya. Gua ragu nih, jangan-jangan sholat ini bikinan ulama-ulama doang nih kayaknya nih. Sebenarnya nih kayaknya nggak ada perintahnya nih, kata dia misalkan gitu, lah repot. Kalau hatinya ragu, walaupun dia sholatnya, meskipun dia sholat sunnahnya 1000 rakaat, kalau dia hatinya ragu begitu, bahaya posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah, ada tambahan dari Syekh Nawawi. Qala jumhurul ulama, berkata mayoritas ulama, inna tafakkura ala khamsati aujuhin, merenung atau berpikir itu bisa terjadi atas 5 posisi atau 5 poin. Imma fi ayatillah, bisa kita tafakur dengan ayat-ayat Allah, kita baca Quran nih, baca Quran, ayat Allah ini sebagian lagi bilang ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu apa? Al-Quran, ayat-ayat yang berupa firman Allah. Ada lagi ayat kauniyah, apa? Alam. Karena semua tercipta dengan kaun. Dengan apa? Dengan kata Allah kun fayakun. Kita kan suruh lihat, sebagaimana dalam surah yang sering kita dengar kalau suka dibaca di hari Jumat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Suruh pikirkan. Tidakkah kamu merenung, lihat tuh bagaimana onta itu diciptakan. Ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah kamu lihat juga, merenung bagaimana itu langit diciptain, tinggi, gede, lebih gede dari bumi, ada di atas bumi, nggak pakai tiang, kagak roboh-roboh sampai sekarang. Itu maknanya kita disuruh berpikir ayat kauniyah, sumbernya ada di Al-Quran. Itu ayat. Poin yang pertama. Nah, ketika kita merenung dengan ayat Allah, wa yalzamuhu tawajjuh ilaihi wal yaqinu bih, maka dengan kita memikirkan itu melazimkan atau mendapatkan atau berefek kita jadi bertawajuh, mendekat kepada Allah dan bertambah ada keyakinan kepada Allah.
Yang berikutnya aufi ni'matillah, atau berpikir merenung karena nikmat Allah. Kita renungin nih nikmat-nikmat yang Allah udah kasih. Kan banyak kan orang protes mulu nih. Kalau kita pikirin ya Allah nikmat segini banyak, dikasih ini. Saya dilahirkan dari saya punya orang tua yang saya hormat, yang saya cinta, yang saya sayang. Ya Allah, dari orang tua yang beriman. Itu nikmat-nikmat itu. Saya dilahirkan dalam keadaan beriman dari rahim ibu saya yang muslim, bapak saya yang muslim. Nikmat, renungin. Justru Allah Ta'ala antara saya ngaji, diajarin malam orang tua juga lagi dari kecil, diantarin begini-begini, nikmat. Dia mengikirkan tuh nikmat-nikmat. Saya diajarin bisa ngaji dari kecil, bisa belajar begini, sampai bisa udah begini, Allah. Alhamdulillah bisa sampai sekarang, diantarin mulai umur segini bisa baca Quran, umur segini bisa tajwid, umur segini belajar ini. Pikirin nikmat-nikmat yang begitu. Bukan cuma nikmat yang perut, maksudnya nikmat-nikmat Allah berikan anugerah di luar cuma nikmat zahir. Pikirkan nikmat wa yatawaladu anhul mahabbah. Dengan itu akan berefek ada rasa cinta kepada ya Allah baik banget ya sama saya. Makanya Allah Ta'ala pun mengatakan kepada Rasul, apakah dalam surat Ad-Duha, wad-duha wal laili ija saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu wal sawfa yu'tika fatarda alam yajidka yatiman wa awa. Kau coba lihat dulu kamu yatim, kata Allah. Ini lagi suruh mikir nikmat nih. Istilahnya kan logikanya orang kalau yatim gimana sih? Fa'awa, Allah yang merawat dengan cara Allah. Setelah meninggal ayahmu kau dirawat oleh ibumu. Setelah meninggal ibumu kau dirawat oleh kakekmu. Itu cara Allah Ta'ala. Fa'awa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan adab, memberikan didikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka dhallan fahada. Nabi SAW pernah keluar waktu malam ketika yatim masih kecil. Ini jangan diartikan dolan tersesat. Ada orang pernah ngomong dulu, rame tuh di media sosial, memaknakan Nabi itu dulu sebelum jadi Nabi masih kecil tersesat katanya. Kata tersesat ini dol, tapi tersesat ini tersesat. Nabi ini pernah malam karena yatim, nggak ada di luar jalanan ini, nggak ada lampu, dia nyari kemana, mau jalan kemana, nyari rumah kakeknya. Kayak bahasa kita kayak orang masih kecil. Allah punya cara, ada langsung ditemukan sama kakeknya Nabi. Itu hal-hal kayak gitu terjadi kapan? Masa kecilnya Nabi. Dan Allah bicara ini kapan? Pada saat Allah turunkan ayat ini setelah masa kenabian Nabi Muhammad. Allah suruh renung, ingat gak masa kecil ente Anda beri nikmat, bahasa kata begitu. Makanya dibilang kita disuruh juga memikir nikmat Allah, mikir nikmat yang Allah Ta'ala dapat dari kerja Allah. Alhamdulillah dari kecil, walaupun saya juga badung, tapi saya sempat engkau berikan hidayah, bisa ngaji, bisa gini, punya orang tua ngajak ngaji, ketemu sama kiai ini, kemudian bisa duduk juga, cium tangan sama ini. Nah itu nikmat tuh. Karena banyak orang mungkin nggak ngerasain itu kan gitu kan. Nikmat kita pikirin. Dengan itu wa yatawalladu anhul mahabbah, berefek melahirkan rasa cinta kepada Allah Maha Baik. Ya Allah, ingat-ingat gitu. Aw fi wa'dillah, atau dia bertafakur dengan apa? Wa'dillah, dengan janjinya Allah, janji ancaman Allah. Siapa yang langgar Allah begini, siapa yang melanggar Allah punya balasan. Dengan dia mikir kayak gitu, wa yatawalladu anhur raghbah, dengan seperti itu akan ada rasa lagi raghbah, keinginan yang kuat untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul rasa takut. Au fi wa'idillah, yang tadi janji-janji Allah yang baik. Ama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia bilang fa man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Yang bekalnya banyak dia bakal kehidupannya terenak di sana, janji Allah. Allah nggak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Wa'ad, janji yang baik. Siapa yang taat Allah kasih begini. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man a'ta wattaqa, siapa yang suka memberi, bersedekah,
wattaqa dan bertakwa, wa sadaqa bil husna dan dia membenarkan apa-apa yang kebaikan datang dari Allah, wa nuyassiruhu lil yusra, maka kata Allah akan kami berikan kemudahan semudah-mudahnya. Wa amma man bakhila wastaghna, siapa yang kikir, enggak bersyukur apa yang Allah udah kasih, bakhila wastaghna, dia hanya memperkaya dirinya. Kalau untuk buat yang baik-baik kayaknya nggak ada duit aja. Bakhila wastagna, yang penting ya sedekah belakangan gua dulu deh, motor baru atu belum 2, sedekah lagi, bantu pengajian, tak dulu TV baru atu belum 3. Wastagna namanya, istagna, dia pengen ngayain dirinya dia aja dulu. Kalau kita wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu, maka akan aku mudahkan buat dia, tapi bukan yusra, fanuyassiruhu usra, akan digampangin dia banyak mengalami kesukaran dan kesempitan. Ada aja problemnya, itu gampangin dibikin begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu namanya yang pertama, kebaikan yang dibalas, perbuatan baik dengan kebaikan, namanya Allah namanya punya wa'ad. Tapi kalau orang berbuat yang durhaka, janji Allah dibalas dengan dengan ancaman, namanya wa'id. Nah kita juga harus memikirkan wa'id, wa fi wa'idillah. Yang berikutnya kita harus memikir tafakkur bi wa'idillah, sehingga dengan kita memikirkan ancaman-ancaman Allah, kalau kita berdosa begini, ancamannya begini, wa yatawallad anhur rahbah, maka dengan itu akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini harus tengah. Satu sisi harus punya rasa takut, satu sisi harus punya percaya diri. Punya rasa roja, percaya diri, insya Allah dia percaya diri bahwa dia ibadah Allah terima dia. Allah enggak campakan dia, Allah enggak sia-siakan dia, dan Allah enggak akan usir dia dari rahmatnya. Tapi di sisi lain dia ingat dosa-dosa juga buat nimbulin rasa takut. Nah kalau satu aja orang nimbulkan mikirin rasa takut, dia punya dosa, tapi enggak ada berharap, nanti malah ngejauh. Takutnya takut yang salah. Gua kayaknya udah nggak pantas sudah dekat sama Allah. Itu setan bisa bermain. Kalau dia ngerasa aneh mah orang hina dah, kayaknya nggak pantas dah ke masjid. Aneh mah orang hina kayaknya nggak pantas ke musola, nggak pantas kumpul-kumpul di pengajian. Atau sebaliknya, ngerasanya udah pede aja sama Allah, tapi nggak pernah mikir bahwa dia punya kekurangan dan dosa. Wah saya mah insya Allah udah begini, udah cakep dah, udah baik kata dia. Insya Allah kalau dikirimkan data-data calon sorga, nama anda juga ada di situ kata dia. Nah kepedean ini bahaya juga, jadi ekstrim kanan sama ekstrim kiri nggak boleh. Ya, jadi kita harus memikirkan juga janji Allah yang baik atas perbuatan baik, memikirkan juga janji Allah dengan ancaman ketika perbuatan buruk. Jadi kita terus balance. Nah, manusia kudu begitu. Itu yang diajarkan sama para ulama, sifat-sifat itu yang diajarkan juga sama Nabi besar Muhammad. Jadi manusia punya sifat roja, berharap, dia harus ada pede, dia mendekat kepada Allah, insya Allah bukan orang yang terusir, bukan orang yang dicampakkan, diterima, gak akan minder. Karena ketika orang mikirkan itu ntar dia minder. Nah itu nggak bagus kan? Dia mikir dia ada orang begini minder, jadi nggak boleh. Harus mikir pede dia, berhak dia punya sifat roja. Tapi di samping itu dia juga harus mikirin, jangan lupakan dosa-dosa dia. Ya Allah dia punya dosa, sehingga apa? Menimbulkan ingin bertobat kepada Allah. Jangan juga dosa dicerita-ceritain sama orang. Ini kadang-kadang orang suka nggak sadar lagi ngobrol-ngobrol. Bagus gak ngobrol-ngobrol? Ya kadang-kadang ketemu bagus ya. Kalau udah cerita zaman dulu nih, dulu tuh ya pohonan kong itu tuh buat colokin dulu jahat, itu kan dosa. Yang cerita misalkan udah bapak-bapak tua 50 tahun habis pengajian,
cerita-cerita zaman dulu. Di situ ada anaknya, dia main cerita, lagi cerita-cerita zaman dulu, diingat kejadian dulu. Wah tuh dulu tuh di situ kebun mulu tuh haji itu tuh kebun-kebunnya itu gua colongin mulu tuh buah-buahnya. Ada anaknya di situ denger, lah bapak gua tuh Badung juga nih katanya. Nah kata anaknya, udah gua Badung juga, bapak gua Badung juga katanya. Nah jangan lah, Allah udah tutupin. Padahal yang dengerin dia ngomong mungkin nggak pernah tahu aibnya dia, orang beda generasi, mungkin ngobrol sama yang masih muda-muda, dia yang buka. Apalagi misalkan yang parah-parah, ada dulu, waduh, ada lagi sahabat itu mabok, aduh, keceplosan dia. Orang nggak pengen tahu itunya, dia keceplosan. nggak bukan sepele lagi, ada dulu mabok kan itu, waduh, la ilaha illallah. Jangan begitu ya. Kita buat ingat diri kita aja sehingga kita bertobat kepada Allah Subhanahu. Kadang suka nggak sadar orang tuh ngobrol-ngobrol begitu tuh, betul nggak? Kalau keceplosan bahaya tuh. Makanya ngobrol seringan-ringannya aja. Kita bilang tuh, man katsara kalamuhu, kata Imam Syafi'i, katsara sakhtu, katanya gitu. Sakhtu. Siapa yang lagi ngobrol banyak ngomongnya, kalau udah pengen ngobrol cerita, dia pengen ngomongnya sendiri, pasti ke bawah ada tuh, maka bakal banyak tergelincirnya. Dia sendiri ngomong, akhirnya dia buka aib, dia nggak sadar. Ketika dia diam habis ngomong, lah nggak sadar dia, lah gua buka aib gua sendiri, kata dia. Nah bener kata Imam Syafi'i. Jadi kita ngobrol wajar aja, kadang ada ketawa, ketiwi, kadang terdengar orang yang ngomong, kita yang ngomong, wajar aja ngobrol, simple aja, sekedar aja, simple. Bahkan ulama-ulama begitu ngobrol, waktu ngobrol, kadang orang banyak nggak sadar lagi ngobrol. Au fi taksirin nafs an ta'at, atau pikirin juga keteledoran diri daripada taat, lemahnya berbuat taat. Jika harus mikir, ya Allah, ini lagi malas banget ini ya, lagi lemah nih begini buat diri sendiri. Kenapa? Wa yatawalladu anhul haya'u, sehingga dengan memikir itu kita akan menimbulkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika ngerasa lemah mestinya merasa malu kepada Allah, namanya hayaan minallah. Nah, karena malu itu al haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Malu sama siapa? Ya harus sama dua, sama Allah sama manusia. Sifat malu sama Allah tuh harus lebih. Malu kita dosa, tapi malu bukan yang malu yang jadi minder. Karena 5 hal itu harus ada. Selain kita mikirkan kelemahan, keteledoran kita mikirin juga Allah Ta'ala punya janji menerima siapa saja yang mau bertobat kepada Allah. Allah ngebuka, merespon siapa saja yang kembali kepada Allah. Itu 5 hal poin yang ada harus tafakur. Qala Ahmad bin Athaillah, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka min at-ta'at wa tarkun nadmi ala ma fa'altu min wujudiz zallat. Kata Imam Ahmad bin Athaillah, daripada alamat tanda-tanda mautil qalbi, hati orang itu mati, adamul huzni, tidak ada sekali sedih, ala ma fataka min at-ta'at, ketika ada taat yang biasa kita lakukan luput. Kita manusia kan kadang-kadang lemah, jadi paling kagak minimal ya Allah, hari ini ana nggak sempat hadir ngaji nih, apa gimana gini segala macam, ada rasa sedih. Tapi kalau orang nggak ada rasa sedih, rasa biasa aja. Ini katanya min alamat mautul qalbi, hatinya mati. Terus apa lagi? Wa tarkin nadmi ala ma fa'altu min wujudi zallat, dan enggak pernah dan meninggalkan, meniadakan sifat menyesal dari apa-apa yang telah engkau lakukan bersamaan kamu itu wujudi zallat, bersamaan yang telah kau lakukan itu memorinya ceritanya udah nggak dikenang. Kayak tadi orang udah nggak tahu aib-aibnya dia, tapi dia nggak boleh meninggalkan penyesalan, harus ada penyesalan. Misalkan ada orang nih, kenapa bapak ada orang misalkan berapa kali keluar masuk penjara karena kesalahan misalkan masa lalunya, terus ditanya,
gimana Bapak ingat itu dulu, ada penyesalan nggak? Oh, saya sama sekali nggak ada penyesalan. Nggak boleh begitu, masih ada dong. Itu karena dosa-dosa saya juga, ya harus ada. Walaupun orang udah nggak ada yang tahu, setiap kerjaan-kerjaan yang ibaratnya salah ya, atau keliru, pelanggaran baik kepada Allah, ya, pelanggaran kepada negara aja itu jadi aib, baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa penyesalan dirinya bahwa dia telah melaksanakan keteledoran kepada Allah Subhanahu. Kalau penyesalan itu nggak ada, sama sekali nggak ngerasa nyesel ya, atas pelanggaran-pelanggaran yang dia pernah lakukan, bersamaan dengan memori pahit itu udah nggak ditahui sama orang ya. Mumpung orang udah nggak tahu, tapi orang nggak tahu, udah ngapain gue nyesel, masa kata gitu. Atau nggak pernah sedih ketika luput kebaikan dari dia yang biasa dia bawain, akhirnya pada suatu saat nggak bisa dilaksanakan, luput, dia nggak pernah ngerasa sedih. Ini kata Imam Ahmad bin Atha, inilah alamat mautul qalbi, matinya hati seseorang. Allahumma ahyi qulubina ya hayy, mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita, amin ya rabbal alamin. Wa qala aidan al-huznu ala fuqdan ta'at fil hal ma'adam an-nuhud ay irtifa ilaiha fil mustaqbal min alamatil ightirar. Kata Imam Ahmad bin Athaillah, al-huznu ala fuqdan ta'at fil hal, orang yang sedih, punya rasa sedih atas hilangnya ketaatan, fil hal, dalam saat itu juga, bersamaan dengan tidak bangkit untuk setelahnya, fil mustaqbal min alamatil ightirar. Ini alamat orang ini tertipu dengan hawa nafsunya. Kata siapa nih? Kata Imam Ahmad bin Athaillah ya. Jadi ketika luput, kehilangan perbuatan taat di suatu waktu, paling kagak ke depannya itu jangan sampai ada jangan sampai hilang lagi, harus bisa kita udak nih, harus bisa kejar, paling enggak katanya Imam Ahmad bin Athaillah begitu. Kalau enggak begitu, itu alamat al-ightirar, alamat orang ini tertipu dengan hawa nafsunya ya. Ini kalam-kalam orang-orang soleh yang luar biasa, yang bisa jadi itu sifat-sifat kita mungkin ya, sifat-sifat saya juga mungkin begitu. Jadi pentingnya kita dengar begini jadi nasihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hidupkan hati kita yang telah mati, hati kita yang telah kering. Emang hidayah ini mahal, istiqomah ini sulit. Judulnya simple, tapi ngamalinnya sulit. Ya kan? Ingat kan cerita Habib Hasan ya, sahabat datang kasih pesan, kata Nabi apa? Katakan amantu billah summas takim, pegang kuat itu. Nah, itu yang kuat, yang susah. Makanya siapa orang yang bisa istiqomah? Alladzina qalu rabbunallah summas taqamu. Siapa yang berikrar Tuhan aku hanya Allah, summas tagamu, dan istiqomah pegang kuat itu sampai akhir hayat. Kalau bisa, orang-orang yang luar biasa, tatanazzalat alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya? Kalau kita kan kadang yang sering kan begitu. Ya? Kalau lagi enaknya dapat yang enak, alhamdulillah, betul nggak? Kalau lagi gila dapat yang kagak enak, bener. Asal lagi diuji aja. Ya? Kadang ada lagi orang macam-macam. Kalau lagi dikasih susah, malah mau dekat sama Allah. Begitu lagi dikasih enak, malah ngejauh sama Allah. Ada lagi orang pas dikasih enak ngedeket sama Allah, pas dikasih susah ngejauh sama Allah. Macam-macam karakter manusia. Ada lagi orang naik turun, mungkin kayak kita nih, al imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan, kekuatan, hidayah. Allah selalu berikan kepada kita biar kita bisa menjadi hamba-hambanya yang istiqomah dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina wahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak
ولا تولنا واليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها.